Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini rekan-rekan semuanya, dimana saja pun kalian berada. Senang sekali ini saya bisa hadir lagi ya dalam tutorial Android. Masih di channelnya Yoga Septa Pratama. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel saya. Harapan mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Dan yang pastinya teman-teman itu selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya. Baik itu teman-teman yang sedang mencoba mengeksplor sesuatu di bidang teknologi ataupun di bidang-bidang yang lain. Dan juga teman-teman yang pokoknya yang di segala urusannya lah semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin amin Allahumma amin. Oke teman-teman, jadi di sini saya bukan mau ceramah ya. Di sini saya kembali lagi hadir dalam Android tutorial dan di sini saya akan memberikan sesuai judul yaitu Nova Launcher Part 1. Tentang cara penggunaan atau cara penyetingan Nova Launcher ini dan juga penjelasan tentang Nova Launcher ini apa. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit. Oke, yang pertama ke penjelasan dulu. Teman-teman, mungkin selama ini teman-teman khususnya buat pengguna screen reader selain talkback ya. Misalnya Jiswo atau apapun itu. Tapi yang marak digunakan, sorry, yang marak digunakan adalah Jiswo ya teman-teman, atau CSR bahasa kerennya. Nah, jadi kalau kita menggunakan khususnya ini untuk handphone Samsung, itu kan misalnya kita di aplikasi, terus kita mau geser ke halaman satu, itu dia nggak bisa digeser langsung gitu aja ya. Nah, itu nggak mau ya. Jadi mau nggak mau kita harus pakai shortcut atau enggak kita ketuk layar dimanapun lah itu. Misalnya di sini ketuk tahan, tapi jangan sampai nahan banget ya. Ketuk tahan tet langsung kita giniin. Nah, tentunya gini. Nah, tentunya pasti akan sangat ribet ya. Ya walaupun di sini sudah disediakan, aduh, kemana lagi saya? Sorry. Walaupun di sini sudah disediakan cari ini ya. Cuman kan teman-teman itu banyak yang kesulitan pakai cari yang ini nih. Khususnya saya sendiri sih masih kadang-kadang suka, misalnya saya ketik WA. Nah kayak gitu. Sebenarnya sama aja ya. Cuman kan buat teman-teman itu lebih familiar kan dicari-cari gini, tat di geser-geser gini kan. Nah, dan pastinya di host tuh. Apa ini? Tiga opsi pilih tambah ke hapus aplikasi dalam folder ini akan tetap tersedia di layar aplikasi. Batal. Hapus. Aplikasi. Folder by pulsa. Cas cerdas klip compas. Crafting dinner. Layar depan. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi pastinya teman-teman yang suka scrolling ke kiri kanan itu buat pengguna Samsung kan agak sedikit kesulitan ya. Harus di atau kalau teman-teman mau tuh biasanya digini dulu terus digeser gini kan sangat ribet ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan Nova Launcher ini sebenarnya saya jelasin dulu ya apa sih kegunaan Nova Launcher itu. Jadi teman-teman mungkin uh, mungkin beberapa teman-teman itu gini, pengen ganti lah tampilannya itu atau pengen tampilan yang lebih sederhana atau gimana. Nah, dengan Nova Launcher ini teman-teman itu bisa mengcustom tampilan sesuai keinginan teman-teman. Misalnya, saya mau aplikasinya di luar aja, ya udah itu pun bisa. Atau saya mau taruh aplikasinya di folder, bisa. Atau misalnya, udah saya mau pakai aplikasi di dalam aja kayak handphone seperti Samsung, boleh. Nah, itu dengan Nova Launcher. Ya walaupun di launcher Samsungnya sendiri sudah menyediakan ya untuk fitur ini. Cuman buat teman-teman aja sih yang mau ganti gitu. Nah, jadi intinya Nova Launcher itu adalah sebuah aplikasi launcher ya. Launcher itu artinya layar depan. Nah, jadi layar depan ini bisa kita ganti teman-teman.
Nah, buat teman-teman sih mungkin yang udah familiar dengan launcher itu pastinya nggak kaget ya. Tapi buat yang baru-baru banget nih, baru-baru banget mengenal launcher, pastinya akan mengalami sedikit perubahan di menu-menu awalnya. Misalnya di layar depannya di mana itu pasti nanti akan merasa seperti mempunyai tampilan baru. Seperti saya 3 tahun yang lalu itu saya menggunakan Samsung Galaxy Chat ya. Ingat banget saya. Itu ganti ke Nova Launcher kan. Nah, itu saya seperti mengalami tampilan baru ya. Seperti saya menggunakan handphone baru gitu. Tampilan di layar depannya aja sih. Kesini-sininya juga enggak ya. Cuman di layar depannya itu serasa punya tampilan baru. Dan itu bisa di custom. Nah, kelebihan Nova Launcher adalah dia sampai sekarang masih aksesibel dengan kita, khususnya buat pengguna tunanetra. Dan apalagi, oh banyak sih yang saya tahu sih itu satu yang oke hehehe apa ini, oh minta diginiin nih, tar dulu. Bayangan pemberitahu setelan hotspot halaman 2 kecerahan halam SS mode sin jam smart jangan ganggu non aktif Mampus. Jangan ganggu aktif halaman 1 dari 1 halaman kita voice feedback has been suspended. Gini dulu ya biar nggak bisik. Oke teman-teman, jadi itu kelebihan Nova Launcher. Terus dia buat teman-teman yang ingin fitur yang lebih, itu teman-teman bisa membeli Nova Launcher yang Prime. Nah biasanya setiap akhir tahun Nova Launcher Prime ini dia kasih diskon ya. Harganya kemarin berapa ya saya beli ya, kalau nggak salah tas 10.000 atau 20.000 gitu. Tapi teman-teman kalau beli Nova Launcher Prime ini enak ya. Jadi dia bukan sistem berlangganan per tahun atau per bulan, enggak ya. Jadi teman-teman itu pakai selamanya free Nova Launcher ini yang Prime. Kelebihannya apa? Kita bisa nyembunyiin aplikasi ya. Itu buat teman-teman nanti bisa dieksplorasi ya tentunya. Terus apalagi banyak sih kelebihannya, dan yang pasti cara membuka drawer aplikasi di Nova Launcher itu ada dua. Ada bisa kita pakai tombol apps gitu kayak di Samsung gini. Bisa juga kita pakai kartu itu maksudnya diusap ya, usap ke atas gitu. Nah itu juga bisa. Nah terus nih misalnya teman-teman tuh aplikasinya, misalnya teman-teman buka WA itu kan di urutan keberapa gitu, misalnya jauh lah. Nah di Nova Launcher itu bisa kita buat begitu kita exit dari WA itu dia nggak langsung keluar dari drawer app-nya. Nah itu bisa, jadi misalnya teman-teman mau buka Facebook, habis buka Facebook buka apa, nah itu kita begitu keluar bisa langsung dicari-cari lagi, swipe ke kanan gitu. Nah, itu di Nova Launcher bisa ya. Itu di Nova Launcher bisa, karena kebanyakan HP kalau misalnya kita udah buka aplikasi kita exit ya udah dia langsung balik ke home screen gitu. Ataupun kalau misalnya dia balik ke drawer tapi kursornya si screen reader ini dia nggak tepat pada si aplikasi ini, aplikasi yang kita buka, misalnya gini folder Google. Nah terus kita exit nih, nah kan dia nggak tepat nih. Misalnya saya buka ini menganalisa aplikasi. Progress bar position 0. Menganalisa aplikasi. Progress bar. Memang kalau di launcher Samsung dia udah bisa kebaca ya, langsung ngepas gitu. Tapi kalau di beberapa launcher itu biasanya dia nggak langsung tepat ke situ. Nih misalnya kita keluar ya. Tar dulu. Kok gini sih? X aja. Nah ini kadang-kadang ada yang nggak langsung tepat ke sini. Nah, ada juga itu yang nggak langsung mengarah ke situ. Nah, cuman kan, oke misalnya teman-teman bilang gini, nah, lah tapi itu launcher Samsung bisa, ya bisa. Cuman kan teman-teman kesulitan tuh kalau scrolling nih, tuh. Perhatiin aja tuh, nggak rubah kan? Kita swipe pakai 2 jari nggak mau, tuh. Jadi mau nggak mau harus diginiin dulu. Halaman 2 dari 5.
Halaman 1 dari 5. Nah, harus digituin dulu kan. Nah, atau enggak diketuk tahan, geser. Halaman 2 dari kamera. Ketuk tahan lagi, geser. Dan itu kadang-kadang kalau teman-teman terlalu lama ngetuknya dia bisa gini. Tuh. Opsi cepat untuk Play Store. Play musik. Play Store. Play musik. Halaman 2 dari kamera. Kalkulator. Kamera Nah, belakang kan? selfie kamera. Dia bisa kemana-mana kan? Tuh. Jadi itu kelemahan sih launcher Samsung ketika kita menggunakan screen reader selain TalkBack. Misalnya taruhlah G Suite. Nah, karena kita ingin mengatasi hal ini dan pastinya kita bosen lah dengan tampilan lama ya, tampilan HP kita ini ya, kita boleh tuh nyoba Nova Launcher ini. Nah, tapi buat teman-teman udahlah aku juga nyaman pakai ini aja, ya terserah, karena dia pun bisa fokus. Kalau misalnya udah keluar dari aplikasi, dia pun bisa balik lagi kursornya ke situ ya. Kalau itu sih terserah, tergantung pilihan Anda masing-masing. Lagi-lagi saya bilang. Oke, di sini itu tadi ya penjelasannya Nova Launcher dan juga beberapa kelebihan si Nova Launcher ini. Ya, si Nova Launcher ini. Dan kekurangannya Nova Launcher adalah terkadang dia suka crash. Crashnya di mana? Jadi kadang-kadang tuh dia suka balik ke home defaultnya handphone kita. Nah, jadi kita harus tekan home lagi buat ngebalikin ke si Nova Launcher ini. Tapi itu nggak masalah. Menurut saya itu crash kecil ya. Cuman lumayan lah. Oke. Sekarang teman-teman bisa dapat Nova Launcher di mana? Di Play Store dong. Ya, di Play Store. Aplikasi. Cuaca. Mana nih Play Store? Play Store. Oke ya, kita nggak usah panjang lebar lagi. Langsung aja ya. Kita buka Play Store-nya. Untuk Anda selected. Tampilkan pen buku. Telusuri app. Kita cari Nova space L A I line hapus shit. U lo B N launch J launch J H launch A launch T R launcher telusuri. Oke ya. Nova sesuaikan layar rumah. Nah, ini ya teman-teman. Yang di atas nih. Sesuaikan layar rumah Anda. Ya, yang itu ya. Nova Launcher Tesla Coil Software. Nah, teman-teman bebas nih mau ngeklik yang di sininya. Sesuaikan layar rumah Anda. Langsung diklik atau diklik di Nova Launcher Tesla Coil atau langsung install. Nah, langsung diginiin juga bisa. Nah, langsung klik install karena Play Store sekarang tuh enak ya. Kalau teman-teman udah tahu tujuannya dan udah tahu aplikasinya, nggak mau buka ini langsung diinstal bisa tuh. Nah, itu Play Store sekarang ya. Nah, itu di CSR itu bisa dibacain ya, progres, ada progresnya dia. Progress bar position 76. Nova Launcher menginstal. Oke. Nova Launcher terinstall. Nah, tuh udah terinstall. Oke, kita langsung buka aja teman-teman. Nah, oke, di sini oh ya ada lagi yang paling ribet di Nova Launcher itu settingannya. Kenapa? Karena settingannya banyak banget. Tapi fiturnya wow, luar biasa menurut saya. Tapi nggak apa-apa, karena settingannya ini full Indonesia. Jadi pastikan teman-teman paham lah, insya Allah, kalau teman-teman itu niat ya. Oke, nah tampilan pertama itu seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat bagi yang masih ada penglihatan. Atau buat teman-teman yang bukan tunanetra tapi pengen ini juga bisa ya. Jadi ini bukan dikhususkan untuk blind people ya, enggak. Ini launchernya orang awas juga ya. Orang awas, apaan sih orang awas? Maksudnya launchernya orang berpenglihatan juga bisa pakai ini. Banyak kok teman-teman yang pada pakai Nova Launcher di sekitar saya ya. Di lingkungan saya tuh banyak banget gitu. Pilih tata letak awal Anda. Nah, ini kayak gini teman-teman ya, diikutin aja. Mulai baru cek. Nova backup uncet. Nah, kalau teman-teman itu pada punya backupan setting, bisa langsung Nova backup ya. Misalnya teman-teman udah uninstall tapi udah backup duluan, nah itu bisa. Jelajahi uncet. Halaman depan Samsung Experience uncet. Gunakan bawaan. Berikutnya, pilih tata letak jelajahi uncet. Mulai baru cek. Pilih berikutnya. Oke, langsung kita berikutnya aja. Sebenarnya memang saya udah punya Nova backup ya. Cuman kan saya di sini nunjukin sama teman-teman. Gitu, setting awalnya itu gimana gitu. Tema keseluruhan, terang cek.
Nah, ini temanya. Gelap uncheck chat. Otomatis uncheck chat sebelumnya. Berikutnya. Oke, langsung aja. Tindakan membuka drawer aplikasi. Nah, ini teman-teman yang saya bilang ada dua ya. Tindakan membuka drawer. Jadi bisa tombol, bisa kartu. Usap ke atas chat. Ikon dock uncheck chat sebelumnya. Nah, bisa juga ditaruh icon dock. Chat. Saya taruh ini aja ya. Sebelum terapkan. Halaman Oke, 1, dan halaman default. ini secara default tuh udah bisa dipakai ya teman-teman. Folder Google Play. Udah bisa. Nah, sekarang Dua opsi cepat untuk folder Google kalau Play. saya sih folder-folder yang ada di bawah ini saya hapus dulu nih. Folder pilih hapus dari depan. Play Store. Ish. Aplikasi cuaca. Lokasi perbarui. Kalender. Galeri. Klik folder aplikasi. Wah, terbaru. saya belum Play ini ya. Semua aplikasi. Pilih launcher. Nah, saya tekan home dulu ya. Pilih launcher. Tekan home dulu. Nova Launcher. Atau tutup aplikasi. Nah, nanti dia pasti akan menanyakan launcher. Nah, pilih Nova Launcher. Pilih ke Nova Launcher. Oke. Layar utama. Oke, teman-teman. Kayak gitu. Cari. Nah, cari. Ini KSBB search space. Cari. Tampilan utamanya ya, teman-teman. Kita hapus dulu ya icon-icon ini. Kalau saya sih. Penelusuran Google Play. Penelusuran Google Play. Gmail. Layar KS penelusur Google Play. KSBB cari. Setelan Nova. Cari. Setelan Nova. Gmail. Setelan Nova. Cari. Baris pintasan. KSB penelus Google Play. KSBB cari. Layar penelusuran suara Google Play. KSBB search space. Klik Google Play. Nah, ini kita hapus dulu. Baris pintasan. Penelusuran Google Play. KSBB search live Gmail page indicator. Google Play. Penelusuran KS cari. Penelusuran. Baris pintasan. Google Play. Penelusuran Google Play. KSBB layar utama 2 dari 3. Layar utama setelan Nova. Cari Gmail layar utama 2 dari 3. Layar utama dia bisa scrolling otomatis ya, teman-teman. Setelan Nova. Ini kita hapus dulu. Setelan Nova. Layar utama. Baris pintasan. Setel peluncur. 5 pintasan untuk 5 pintasan untuk setelan Nova. Hapus widget. Hapus. Sebenarnya kalau teman-teman mau ini nggak usah dihapus. Misalnya biar cepat, kalau misalnya mau nyeting-nyeting itu bisa. Page indicator. Tergantung. Kamera, place Gmail, item dihapus. Batal, item dihapus. Gmail, item dihapus. Nah, kalau kayak gini. Batal, page indicator, batal. Page indicator, item dihapus. Ada keterangan item dihapus. Cari yang ini. Batal, page kamera, page indicator. Klik aja dah. Batal, item batal. Atur wallpaper. Atur sebagai home, item di Gmail, place out, Chrome kamera, page indicate, Google Play. Cari. Layar utama 1 dari 2. Gmail, cari. Gmail, cari. Nah, kan udah terhapus. Nah, sekarang kita akan menghapus pintasan. Ini. Hapus, 3 pintas hapus. Oke, kita hapus. Google Play. Ini kita hapus ya. Ini semuanya ini kita hapus ya yang ada di depan. Hapus. Karena kita akan mengcustom nanti. Page indicator, batal. Item page indicate kamera, page indicate. Atur wall with setelan. Batal. Item dihapus. Gmail, item dihapus. Batal. Item Gmail play out from kamera page in play. Page indicate. Atur wallpaper. Batal. Item dihapus. Ini biarin aja dulu. Biasanya dia akan hilang. Batal. Item dihapus. Batal. Item dihapus. Dan ini jangan dibatalin ya. Kalau dibatalin nanti balik lagi dong. Gitu. Sebelumnya tadi apa ya? Sebelumnya mohon maaf, mungkin video ini agak panjang karena di sini memang reviewnya pun panjang ya. Nova Launcher ini panjang banget. Kalau dibuat per part itu kasihan teman-teman sih. Kasihan teman-teman, maksudnya harus nunggu lagi habis part 1 part 2-nya gimana ya. Nah, tapi yang pasti nanti ini hanya sekedar cara setting aja ya, untuk cara menyusun foldernya atau apa ya. Tentunya nanti di part 2 dong. Terlalu panjang juga kan, kasihan. Gitu. Oke. Yang pasti nanti kita akan nyeting dulu aja. Kita nyeting dulu. Nah, nanti di part 2 baru kita mulai main-main di dock atau di drawer app-nya. Kok nggak hilang-hilang? Ini gimana? Atur sebagai wallpaper. Play batal. Item dihapus. Gmail play out Chrome kamera. Chrome apps apps compas. Layak Gmail Play Store apps Chrome kamera page play batal. Item dihapus. Batal. Item dihapus. Batal. Item dihapus. Gmail item dihapus. Biasanya dia suka hilang.
Baris pintasan. Oke, langsung aja lah, gas aja. Hapus. Nah, Batal. Item kayak gini biarin aja ada. Oh ya, ini nih kayaknya di. Nah, workspace-nya dihapus. Nah, ini di item-item yang di bawah kiri ini bisa di custom ya, misalnya telepon, kontak, pesan gitu. Itu bisa di custom. Misalnya di sini telepon, di sebelah kanannya lagi kontak, pesan, aplikasi gitu. Nah, cuman kalau biar enak sih Play Store ini jangan dibuang, dipindah aja misalnya kemana gitu. Kalau yang sini kah, misalnya kayak gini nih. Ntar dulu. Jangan dulu deh, belum di setting soalnya. Oke, kita hapus dulu ya ini ya. Kamera ini kita hapus aja. Oke. Nah, misalnya biar teman-teman cepat buka Chrome itu taruh di sini juga bisa. Oke, ini Chrome saya delete. Jadi yang saya apa? Karena kenapa saya hapus? Saya suka nyari itu di kolom pencarian nanti. Nah, jadi saya cuma menyisakan itu Play Store sama apps. Pastiin Play Store ini jangan apa yang tombol apps. Tab dulu. Mana sih ini? Klik dulu. Nah, yang apps ini dipindahin. Atau dipindahin kemana lah. Dan jangan sampai dihapus. Kalau dihapus nanti teman-teman bingung. Harus buat aplikasi di home screen atau enggak harus ngerubah tata cara ngebukanya. Soalnya pengalaman saya itu, aduh, paling enak banget ya. Ininya terhapus, jadi nggak bisa buka menu ini. Nah, oke, sudah kosong ya teman-teman di luar. Nah, untuk membuka settingan Nova sekarang itu ada dua cara. Yang pertama bisa klik di layar, diklik aja gini, ditahan. Tapi jangan diklik di Play Store ini atau di apps ini, jangan ya. Tapi diklik di tengahnya ini. Nah, ini kan kosong. Nah, ini diklik aja. Layar utama 1 dari 2. Oke. Terus di sini akan ada Oke. Oh ya, diginiin dulu teman-teman. Biar jadi default dia. Nah, ini ada wallpaper, widget, setelan. Nah, ini setelan ini setelan Nova. Terus yang satu cara lagi bisa menekan ini untuk Samsung ya, tapi nggak tahu Samsung baru sama nggak caranya ya. Soalnya saya belum pakai Samsung yang sekarang sih. Saya masih pakai J7 Prep. Nah, ini kalau untuk di handphone Samsung saya itu, kalau untuk membuka menu opsi atau option menu itu ditahan di tombol kembalinya. Nah, dia pokoknya munculnya kayak gini. Tuh, lihat aja di layar. Nah, nanti munculnya kayak gini. Wallpaper, kelola app, setelan Nova, dan sistem. Nah, sistem ini dia masuk ke pengaturan handphone. Nah, jadi ini juga bisa jadi pintasan buat teman-teman itu yang suka masuk-masuk pengaturan handphone. Jadi bisa pakai di notifikasi atau bisa langsung dari sini. Ini ditahan sampai muncul gini. Nah, udah tinggal buka. Nah, itu bisa juga untuk ngebuka settingan Nova atau bisa juga diklik gini aja. Nah, nggak tahu ya apa gambar apa ini, pokoknya dia ngomongnya di ini ya, sebelah kanan bawah, tapi nggak bawah-bawah banget sih pokoknya. Ini kan tengah nih. Nah, di kanan ini ada, nggak tahu ya ini bentuknya gambar atau gimana, saya nggak ngerti. Ini diklik aja. Nah, di sini juga bisa. Nah, tampilannya sama aja ya, kayak layar ditahan gini tadi. Tuh, sebenarnya hampir sama. Nah, berarti 3 cara ya. Kalau misalnya nih di sini banyak aplikasi kan, nah berarti bisa diklik yang sini. Nah, yang ini nggak tahu ya, gambar atau gimana. Yang ini nih, saya nggak tahu. Oke, sekarang saya akan membuka Nova settingnya dulu nih. Nah,
Dan buat teman-teman semuanya, ini Nova Wancar ini full bahasa Indonesia, jadi mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Dan kalau misalnya ada part yang nggak ngerti atau susah di part yang mana, ditanyain aja di komentar atau di WA saya yang saya sertain di deskripsi video ini nanti gitu. Oke, nih saya akan membuka dari ini aja ya, yang ada menu setelan sistem tadi. Wallpaper, kelola APL, setelan Nova. Oke, Setelan Nova. setelan Nova. Nah, Kembali ke setelan Nova. Kembali penelusuran. ini ada penelusuran. Desktop atur grid penelusuran. Penelusuran ini enggak ntar coba ya. Setel kembali ke atas penelusuran. Sneze guard. Kembali ke atas penelusuran. Sneze guard. Setelan Nova. Desktop atur grid penelusuran. Oh, ini enggak perlu sih. Kembali ke atas Sneze guard. Kembali ke setelan Nova. Oke. Setelan Nova. Nah, di sini ada penelusuran. Desktop atur grid, tata letak ikon, pengaturan dock dan lainnya. Nah, ini desktop. Drawer atur tata letak, gaya, gerakan membuka dan lainnya. Folder atur gaya jendela, warna latar belakang dan tata letak ikon. Tampilan dan nuansa preferensi ikon, animasi dan kecepatan gulir, animasi bar pemberitahuan. Mode malam jadwalkan ini otomatis, enggak gerakan dan udah masukan enggak perlu tentukan lagi tombol ya. home, integrasi sesame shortcuts. Lencana pemberitahuan pilih antara cadangkan dan impor setelan cadang Nova Launcher Nova Launcher 6 Februari 2018 memeriksa pembaruan. Pilih peluncur default Nova Launcher. Ucapkan terima kasih jika Anda menyukai Nova Harap tentang informasi kontak dukungan jika Discord. FAQ. Twitter. FAQ Discord. Oh, dia ada Discord juga ya, Gerakan teman-teman. dan mode drawer desktop atur. Oke, sekarang kita masuk di bagian desktop. Kembali ke atas penelusur tata letak. Kisi-kisi desktop 54. Nah, ini Kisi-kisi desktop. Kisi-kisi desk 4. 5. Menampil 6. 5. 4. 5. 6. 3. Kisi-kisi 4. 5. 6. 5. 6. 3. Kisi-kisi desk 4. 5. 4. 5. 6. 3. Posisi info. Posisi subgrid checkbox check. Nah, ini di note check, teman-teman. Uncet chat. Info. Checkbox uncet chat. Info. Memungkinkan mengambil midget atau ikon pada pertengahan grid. Nah, itu ya. Jadi, posisi subgrid checkbox uncet chat. Misalnya nih teman-teman ininya dicek. Ini yang saya alamin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman naruh aplikasi gitu. Nah, terus naruh aplikasi lagi yang lain, itu dia bisa nimpah loh, dan dia jadi folder. Dan padahal kan kita niatnya bukan mau buat folder gitu. Nah, kalau ini di note check, maka dia otomatis akan langsung pindah. Ketika kita arahin ke sini, misalnya ke kiri, dia langsung pindah, tak, kursornya bakal geser ke kanan. Jadi dia nggak akan menimpah. Ini kan ada infonya nih. Info. Memungkinkan mengambil midget atau ikon pada pertengahan grid. Nah, itu. Kisi-kisi desk checkbox uncet chat. Batal. Chat. Info. Posisi subgrid checkbox check. Uncet chat. Info checkbox uncet chat. Wah, ada dua ya. Kalau dua cuma satu sih. Batal. Selesai. Oke, kita selesai sekarang. Nah, di situ sih sebenarnya pengaturan yang ini ya, yang agak menyulitkan sebenarnya. Yang lain-lainnya sih gampang. Tata letak. Gitu. Penelusuran. Tata letak. Kisi desktop. Tata letak ikon 125%. Label aktif. Ini biarin aja ya, nggak ada gunanya juga buat kita sih. Padding tidak ada. Ini dock icon layout. padding apa nih? Slider position batal. Selesai. Nggak ngerti, udah biarin aja. Ini kayaknya nggak ada pengaruhnya juga buat kita. Dock icon layout, background, pages. Nah, ini dock icon. Dock. Kembali ke atas, aktifkan. Check. Latar belakang dock. Halaman dock 1. Ikon dock 5. Tata letak ikon samakan ukuran desktop, label, padding tidak ada sedang. Gulir tak terbatas checkbox uncet chat. Tingkat lanjut. Dock. Ini ada tingkat lanjut. Dock sebagai overlay muncul di bagian atas uncet chat. Tutup otomatis setelah 1 APL dibuka checkbox uncet chat unavailable. Nah, checkbox uncet chat. Ingat posisi. Checkbox. Tutup uncet dock sebagai off check. Tutup otomatis check. Checkbox check. Tingkat check. Dock sebagai overlay muncul di bagian atas desktop, bekerja baik dengan gesture untuk bertukar dock. Nah, ini check. Tutup otomatis setelah 1 APL dibuka checkbox check. Nah, ini bisa dicek kalau yang ini check. Tadi dicek. Overlay muncul di bagian atas desktop, bekerja. Nah, kalau ini di not check berarti yang ini. Tutup otomatis setelah 1 APL dibuka checkbox uncet chat. Nah, tutup otomatis ini nggak akan bisa dicek. Tapi ini jangan dicek. Cek ingat posisi. Uncet chat. Nah, ini teman-teman yang saya bilang kursornya akan mengingat posisi kita tadi. Ini di checklist. Check. Dan dia bisa ya, nggak ada keterangan unavailable ya.
Oke. Kembali ke atas. Jadi dia ada di menu tingkat lanjut. Nah, Penelusuran. selesai. Tata letak. Kisi tata letak padding tidak ada. Dok icon penelusuran. Penempatan bilah pencarian tidak ada. Tidak ada widget. Dok above icons. Dok below icons. Persistent. Tidak ada. Setelan Nova. Gaya bilah penelusuran latar belakang, bentuk, warna, dan jenis log. Bilah penelusuran. Kembali snazet cari. KSBB search space. Penelusuran suara. Gaya bar. Radio button check. Radio button uncheck. Radio button uncheck. Radio button warna bar. Gaya logo. Radio button Ini setelan kayaknya Nova. untuk orang lihat ya. Penyedia penelusuran GoPlay app. Gulir. Wallpaper bergulir hidup. Efek gulir, efek transisi ketik gulir tak terbatas, chatbox uncheck. Chatbox uncheck. Biarin ya. Indikator gulir. Indikator gulir. Warna indikator halam. APL baru. Menambah pintasan otomatis menambahkan APL yang baru saja diinstal ke desktop. Uncheck. Nah, ini jangan ya. Tingkat lanjut. Nah, terus di sini ada tingkat lanjut lagi. Isinya apa? Kunci desktop cegah perubahan pada desktop. Oke. Info. You can unlock temporarily by long pressing on an icon extra long and then another extra long pressing in the dialog. You can unlock temporarily by long pressing on an icon extra message copian. Pakai Inggris segala lagi yang ini. Terjemahkan. Opsi bahasa Anda dapat membuka kunci sementara dengan menekan lama ikon ekstra lama dan kemudian menekan lama lagi dalam dialog. Oke. You can unlock Tapi saya nggak pernah pakai ya. Kalau teman-teman mau di checklist silahkan. Nah, ini saya di not check. Tampilkan bayangan-bayangan di atas dan bawah, jelas terlihat di wallpaper cerah. Nah, ini untuk teman-teman yang lihat ya. Widget ditimpa memungkinkan mengubah ukuran widget di atas atau di bawah item desktop lainnya. Ini biarin. Timpa ketika meletakkan memungkinkan menumpukan item desktop saat meletakkannya, checkbox uncheck unavailable. Nah, ini nggak akan bisa dicek ya. Karena kan yang atas tadi nggak dicek. Coba kita cek. Timpa ketika meletakkan cek. Tuh kan, maka dia otomatis juga bisa dicek. Cuman saya not check yang ini ya. Oke, di desktop sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk di drawer. Kembali ke atas. Nah, di sini ada tata letak. Gaya drawer APL vertikal. Nah, ini bisa vertikal. Daftar. Horizontal. Tapi mau vertikal mau horizontal, kalau pakai chaser itu nggak akan ada pengaruhnya. Soalnya dia bisa bergulir otomatis juga. Ya mungkin buat talkback ada pengaruhnya, gitu. Dia kalau udah habis dia nggak akan gulir langsung ke halaman berikutnya ataupun ke halaman sebelumnya. Tapi kalau chaser tetap aja. Makanya saya pilih vertikal, biarin aja. Dan kenapa nggak saya pilih daftar? Yang ini. Karena kalau daftar tuh tampilannya dia memang ke bawah gitu. Dan yang paling saya nggak suka tuh dia nyebutin icon, misalnya icon WhatsApp, icon YouTube, icon YT Studio, icon Facebook misalnya. Jadi makanya saya pilih langsung ke vertikal aja. Jadi susunannya dari ujung kiri sini sampai ke tengah kanan terus ke bawah lagi gini susunannya kayak gitu ya, vertikal ya. Kisi drawer app 54. Ini kisi drawer. Portrait 4 5 6 3 batal. Selesai. Biarin aja ya. Tata letak ikon samakan ukuran desktop, warna latar belakang. Nah, ini buat warna yang lihat. Slider position 0, transparansi 0%, latar belakang latar belakang kartu. Aplikasi yang sering digunakan, tampilkan aplikasi yang sering digunakan di baris atas. Cek. Aplikasi. Nah, ini saya not check ya. Jadi biar nggak nampil di atas. Saya kurang suka juga sih. Bilah atas, bilah penelusuran. Nah, ini atas nih yang mau ditampilin apa? Tidak ada. Bilah penelusuran. Bilah tab. Tidak ada. Bilah penelusuran. Oke. Gaya bilah penelusuran latar belakang, bentuk, gerakan. Geser untuk membuka, usap ke atas di dock dan ke bawah di drawer untuk membuka dan menutup drawer. Uncheck. Indikator gulir tampilkan chatbox, animasi tarik, uncheck. Tarik untuk menelusuri, tarik ke bawah, laci untuk membuka kotak pencarian, tidak bekerja jika geser untuk membuka aktif. Chat. Nah, bisa juga ya ini diaktifin. Chat. Gulir. Aktifkan bar gulir chatbox. Terus aksen warna gulir. ini enggak penting banget. Sembunyikan APL Prime. Nah, Grup drawer kostum, sembunyikan APL Prime. Ini ya teman-teman bisa disembunyiin. Nova Launcher Prime. Nah, Nova upgrade to Nova Launcher Prime for more features including Gestures batal. Play Store. Oke. Karena saya udah membeli ya, teman-teman di sini saya bisa langsung download. Aplikasi Nova Launcher Prime. Nova Tesla rating 6 rating di download install. Nah, ini kalian bisa lihat dulu ulasannya kalau emang gak yakin. Apakah ya, tidak, gambar tidak, ya. Apakah ulasan ini membuat saran, tolong ditambahkan nilai opsi.
Indra Pragustianura Ops nilai bintang 5,014 Februari Tuh. 2021. Saran, tolong ditambahkan fitur make cover untuk folder di desktop. Apakah Tuh ya, ada yang nyaranin ya. Tidak, Fafa, opsi, nilai bintang 3, untuk kebutuhan lumayanlah tapi alangkah baik agar lebih dikembangkan lagi custom gesture untuk bisa screenshot. Nah, Apakah ya? Lihat kontak diluaskan. kayak gitu ya, tapi udah lumayan sih. Tentang aplikasi hasil sesuaikan Gitu. screenshot saat install. Oke, dan Play Store. Anda mungkin juga suka. Buka batal. kita install dan dia nggak bisa dibuka ya teman-teman. Jadi dia udah langsung terkonek sama Nova Launcher-nya ini ya. Jadi jangan harap teman-teman akan membukanya. Nggak akan bisa. Gitu. Saya dulu aja kaget kan, lah saya udah ngebeli nih tapi kok nggak bisa dibuka gimana. Cuman karena saya beli juga cuma 20.000, biarin lah kalau nggak berfungsi juga aku bilang. Rupanya dia emang udah langsung connect sama si Nova Launcher-nya ini. Coba ya buka ya. Nova Launcher Prime. Nova Launcher, thank you for purchasing Nova Launcher Prime. The Prime settings. Nova Launcher. Coba kita setting. Oh, bisa dibuka. Tah kan? Sembunyikan APL. Kan bener, dia langsung connect lagi ke sini. Sembunyikan APL. Nah, ini kalau ada teman-teman yang mau disembunyiin nih. Nah, misalnya apa nih yang mau di satu. Misalnya saya mau nyembunyiin ini nih. Oke. Ikon chat, ikon alastra, chatbox, chat, ikon opsi APL kembali opsi. Tampilkan APL tersembunyi. Sembunyikan ikon satu opsi lain APL opsi. Tampilkan chatbox chat. Tampilkan chatbox. Tampilkan sembunyi APL kembali ke atas. Folder selected. DABS. Tambah. Group drawer. Kembali ke atas. Kembali ke setelan Nova. Lencana pemberitahu. Cadap. Lencana gerakan. Mode malam. Tampilan. Folder atur. Drawer atur. Desk. Drawer. Gaya bilah penel. Gerak. Geset kunci. Ini chat. Animasi. Tarik chat. Gulit. Aktifkan chat. Akses. Sembunyikan. Group. Sembunyikan APL. Sembunyikan AP opsi ikon chatbox, ikon alastra chat, ikon anchor chat, ikon AP chat, ikon AP chat, ikon AP chat, ikon audio to chat, ikon audio to chat, ikon berbicara chatbox, ikon line ram, ikon berbicara jam alarm chat, ikon line ram chat, ikon berbicara chatbox, ikon berbicara chatbox chat. Bisa kita matiin lagi. Group drawer kostumisasi tab dan folder pada drawer. Folder dahulu chatbox chat. Tingkat lanjut. Nah, di sini ada tingkat lanjut juga. Tutup otomatis sembunyikan drawer setelah app dibuka. Nah. Ingat posisi jangan kembalikan ke halaman pertama ketika layar mati atau menekan tombol home chatbox chat. Nah, ini yang saya suka di Nova Launcher. Misalnya nih, teman-teman punya 100 aplikasi ya. Nah, kalau saya sih lebih ya. Nah, misalnya udah misalnya udah di barisan huruf F nih, Facebook. Biasanya kan kalau kita matiin atau kita tekan home itu dia bakal balik lagi ke huruf A. Nah, kalau kita cek yang ini, maka dia akan tetap berada di huruf F. Nah, dan kembali penelusuran, drawer atur, folder atur gaya jendela, warna latar belakang, dan tata letak ikon. Tampilan dan nuansa preferensi ikon. Oke, dan saya rasa cukup, teman-teman. Nah, terus ini apa nih? Pemberitahuan pilih antara lencana dinamis, titik pemberitahuan, atau lencana numerik. Coba ya. Saya baru nemu nih yang ini nih. Lencana kembali ke penelusur, pilih gaya tidak ada. Tidak ada chat. Lencana dinamis chat membuat lencana dinamis chat membuat ikon lencana dari konten pemberitahuan. Chat. Nah, coba jadi lencana dinamis chat. Ya. Titik chat tampilan chat tampilan seperti pada Android O. Titik chat. Titik numerik chat menampilkan lencana dengan jumlah notifikasi. Oh, ini bisa ditampilin juga. Oke. Lencana ini membutuhkan titik numerik chat. Lencana ini membutuhkan perizinan dari akses pemberitahuan. Ketuk di sini untuk mengaktifkannya di setelan sistem. Oke, kita akses notifikasi. Oke. Akses app off. Izinkan app mati bolehkan. Ini akses notifikasi. Akses app mati on. Navigasi ke akses app mati on. Layanan go off. Folder amat off. Izinkan Chrome bolehkan. Biarin aja akses ya. Notifikasi on. Navigasi ke akses app on. Layar on. Folder off. Saya saranin sih teman-teman akses notifikasi ini diizinkan semua ya. Ya itu terserah ya kalau. Cuman kalau menurut saya gitu. Nah, Jisoo ya pasti. Nah ini. Izinkan bolehkan. Akses notif setel holo chat kelas hot metik preset.
kecil chat, sedang uncet, besar, radio, print, posisi dan ukuran. Pilih gaya titik nomor penelusuran. Pilih kembali ke pilih posisi dan preview, posisi dan ukuran. Print radio button uncet. Radio button uncet. Radio besar sedang uncet. Besar uncet, sedang kecil chat. Sedang kecil, sedang besar uncet. Besarin aja kali. Chat. Kecil persen. Material uncet. Hollow uncet. Klasik uncet. Khusus chat. Warna. Garis tepi, lencana. Teks. Radius sudut, teks. Transparansi. Color 1, color 2, color 13. 0%. 0%. Color 1, color 2, setelan of radius sudut, teks. Rate slider 4. Pemberitahuan di menu pop-up menampilkan isi pemberitahuan saat menekan lama aplikasi yang berlencana. Uncet chat. Chat. Lencana pemberitahuan. Oke. Kembali ke penelusur mode malam gerak folder atur drawer mode gerakan integrat lencana pemberi cadangkan dan impor setelan cadangkan atau kembalikan setup dan pengaturan Nova mengimpor cadangkan kembali ke atas penelusuran cadangkan simpan konfigurasi saat ini pulihkan atau kelola cadangan putar kembali atau hapus konfigurasi sebelumnya mulai cepat luncurkan ulang proses setup awal atur ulang ke baku buang semua. Nah jadi teman-teman kalau misalnya mengalami masalah kayak tadi tuh misalnya tiba-tiba appsnya dihapuskan tanpa sengaja, nah pengen ngatur lagi dari awal tuh bisa. Atur ulang ke baku buang semua kustomisasi dan memulai dari awal. Tuh. Impor tata letak desktop dari launcher lain. Cadangkan dan nah impor bisa ngimpor juga rupanya. Pulihkan atau kelola cadangan putar cadangkan simpan cadangkan. Nama backup 2021031614 sampai 01. Penyimpanan perangkat uncet batal. Penyimpanan dokumen uncet penyimpanan bagikan uncet penyimpanan perangkat chat. Oh, bisa langsung dibagiin ya. Cadangkan. Batal. Oke. Cadangkan. Nama backup. 2 not bagikan batal. Bagikan uncet penyimpanan perangkat cadangkan. Batal. Oke. Oke, kita taruh aja. Izinkan Nova Launcher untuk mengakses foto. Izinkan. Pulihkan atau kelola cadangkan simpan konfigurasi saat penelusuran kembali ke atas. Oke. Teman-teman tentang info kontak ucapkan pilih peluncur di cadangkan dan impor setelan cadangkan nah app mate on layar utama sekarang kita sudah berhasil menyeting Nova Launcher. Nah sekarang saya akan memberitahukan bagaimana sih tampilan apps di Nova Launcher ini. Kita buka dulu. Nah telusuri APL telusuri APL. Oh, dia ada menu ininya ya. Bisa juga dibuang, bisa enggak ya? Nah, terus gimana sih caranya buat tab dulu? Nah, ini tabelnya kayak gini sama aja ya. Dia tuh vertikal kan? Nah, tuh kan. Nah, ini dia bisa nyebut kayak gini juga nih. Nah. Nah. Tuh. Facebook nggak ada notifikasi ya. Oke, terus gimana cara kita buka aplikasi secara cepat? Misalnya kita langsung mau ke WA bisnis. Caranya ada dua, bisa ngetuk apps, terus klik yang ditelusuri. Misalnya kita ketik WA aja ya, tapi teman-teman harus hafal namanya ya, biar cepat. Hapus dulu. Nah misalnya gini, udah kita bisa nyari gini, langsung gitu di atas gini, atau begitu kita ngetik langsung tekan buka yang ada di bawah. Atau enter ya, yang di bawahnya tombol hapus itu. Tuh kan, tuh dia langsung ke situ. Atau coba yang kedua tuh bisa dengan cara tarik ke bawah seperti yang di settingan tadi. Bayangan pemberitahuan. Kok gini? Bayangan pemberitahuan. Bayangan pemberitahuan. Kok nggak mau ya? Ntar dulu. Oh, atau gini. Tekan aja tombol home
home ya, sekali aja ya. Menampilkan keyboard Indonesia. Nah, langsung ketik misalnya. Nah, gitu aja ngetiknya ya, nggak usah dilengkapin ya. Nah, terus buka. Nah, maka dia langsung. Jadi teman-teman itu cepat kalau ingin membuka sesuatu. Nah, lagi ya, misalnya YT. Menampilkan YT. Buka. Keyboard Indonesia, dashboard. Nah, dia langsung ke YouTube Studio. Jadi cepat ya, hanya dengan modal typing. Tapi ingat, lagi-lagi teman-teman harus tahu nama aplikasinya apa, dan hurufnya nggak harus sama ya. Misalnya dia hurufnya gede, kita harus ngetikkan gede gitu, nggak perlu ya. Misalnya lagi gini. Menampilkan keyboard Indonesia Nah, kalau ini saya nggak tahu nih. Oh iya benar. Nah, kalau misalnya ada tampil satu di atas, itu kita bisa buka dengan langsung diklik di terus di atas, terus diklik 2 kali atau double tap, dan bisa juga kita langsung tekan enter yang ada di bawah. Nah, dia langsung buka. Tuh kan. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Nih, speed test. Speed buka. Oke, bagus. Kayak gitu ya. Oh ya, terakhir. Layar utama. Menampilkan keyboard spasi BL. Coba ya, buka langsung aja ya, nggak usah dicari. Oke. Nah, oke teman-teman. Dan saya rasa mungkin cukup sekian dulu untuk video tutorial hari ini yang agak sedikit panjang ya, tapi mudah-mudahan teman-teman paham atau bisa ditonton berulang-ulang ya, di misalnya yang kurang paham di mana ditonton lagi. Dan kalau misalnya teman-teman kelamaan pengen majuin ya majuin aja, nggak ada masalah ya. Kan di YouTube tuh bisa dimajuin videonya kan. Nah, jadi dimajuin aja nggak apa-apa. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu tutorial saya untuk hari ini. Semoga bisa memberi wawasan baru untuk kita semuanya. Tentunya buat teman-teman yang mungkin nyari rekomendasi launcher yang bagus, yang ya pokoknya ya, saya di sini nggak dibayar ya sama Nova Launcher untuk mempromosiin aplikasi mereka. Namun di sini saya memakai atas dasar kenyamanan saya sendiri aja. Jadi saya bagi sama teman-teman yang mungkin ingin pakai juga gitu. Karena kan ya kita itu kan apa yang kita punya, apa yang kita pakai, tentu kita kan pada saling berbagi. Nah, jadi disinilah saya berbagi sama teman-teman gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa seperti animasi di atas, klik like dan subscribe-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi. Biar kalau kamu biar kalau kita upload video, kamu semua akan mendapatkan update, atau kamulah yang pertama tahu update terbaru dari video saya ini seputar pelatihan ataupun tutorial biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dan salam teknologi. Jangan pernah berhenti untuk belajar.